Saya Aisyah dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai fungsi kutipan, jenis-jenis kutipan, dan fungsi daftar pustaka. Yang pertama, fungsi kutipan. 1. Menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. 2. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. 3. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. 4. Memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. 5. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka. 6. Meningkatkan estetika penulisan. 7. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, kita beri tanda sik yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kedua, kutipan tidak langsung dalam tanda kutip kutipan isi. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapi tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki, dapat juga dengan sistem catatan langsung, dalam tanda kutip catatan perut, seperti telah dicontohkan. Ketiga, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Jenis kutipan yang keempat, kutipan atas ucapan lisan, harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya, dalam kurung bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Yang kelima, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. 2. Bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Yang keenam, kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat. Dalam kurung dapat berupa koma, titik koma, dan titik. Disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Contoh, dalam tanda kutip, jelas. Kata Prof. titik, Haryati, koma. Dalam tanda kutip, kosakata bahasa Indonesia banyak mengambil dari kosakata bahasa Sanskerta. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai fungsi daftar pustaka. Ada 3. Yang pertama, agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Kedua, agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Ketiga, agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan.